Halo semua, ketemu lagi bareng gue Imbre dan ini adalah series pertama atau episode pertama dari series Code Review. Jadi di series ini kita akan coba pick beberapa API atau beberapa library atau bahkan code dan pull request, dan kemudian kita akan bahas tentang apa aja sih yang bisa diimprove, kemudian kalau seandainya bisa diimprove, improvementnya akan seperti apa, dan kalau seandainya kita ngecek API, kira-kira kelebihan dan kekurangan dari API tersebut seperti apa. API di sini mungkin artinya bisa API secara function programming atau API yang biasa kita temui, semacam REST API ataupun gRPC. Nah, kalau seandainya kalian punya project atau pull request atau library yang pengen kita review codingannya, silahkan tinggalin komen, tinggalin link repo ke GitHub repository-nya atau ke website project-nya, dan nanti gue akan pick dan kita akan coba bahas satu-satu project structure-nya seperti apa, kemudian code-nya seperti apa, pattern-pattern-nya seperti apa, dan lain-lain. Nah, di episode kali ini gue pengen coba code review API GORM, ORM library yang dipakai di Golang, dan kita akan bandingkan dengan package bawaan dari Go yang namanya database SQL. Nah, kita akan lihat kelebihan dan kekurangan dari segi developer friendly, apakah dia developer friendly karena gampang untuk digunakan, dan apakah dia secara performa juga bagus atau enggak. Kita akan mulai. Kalau seandainya sebelumnya kalian udah pernah pakai Go, kalian akan tahu salah satu library yang dipakai untuk connect dengan database namanya ORM library, yaitu GORM. Nah, ORM ini sebenarnya kalau seandainya kalian pernah pakai ORM di Java, konsepnya hampir-hampir sama. Dia sebenarnya mengabstraksi gimana caranya kita berinteraksi dengan database. Kalau biasanya kita bisa langsung ngasih raw query SQL, kalau dengan ORM kalian nggak perlu lagi kasih raw SQL, kalian bisa langsung pakai sebuah function atau metode-metode yang bisa kalian define sendiri. Nah, ini adalah library pertama yang akan kita review. Di sini ada banyak fitur, jadi kalau seandainya kalian pakai raw SQL, itu mungkin kalian nggak akan dapat beberapa fitur yang ada di GORM. Seperti contohnya ada hook, kemudian ada batch insert dan segala macam. Karena kalau seandainya kita batch insert dengan raw SQL, itu akan sangat repot. Intinya adalah si ORM library ini akan memudahkan kita untuk menggunakan database. Cuman nanti ada downside-nya. Downside-nya seperti apa nanti akan kita coba bahas. Kemudian library kedua atau package Go kedua yang pengen kita bahas adalah database SQL. Jadi ini adalah salah satu package bawaan dari Go. Di sini kalau seandainya kalian pengen lihat example gimana caranya berinteraksi dengan database dengan menggunakan ini, kita bisa coba lihat di sini. Nanti ada query, konteks. Ini ada contoh-contohnya, kita bisa lihat. Nanti kita coba akan bahas. Kalau seandainya di database SQL, package database SQL, cara nge-query-nya adalah seperti ini. Ini adalah untuk memilih nama dari sebuah user ketika age-nya sama dengan angka tertentu. Nah, kalau di GORM API seperti apa? Kalau seandainya teman-teman lihat di sini, ada beberapa function yang harus kalian panggil untuk bisa mendapatkan data dari database. Tapi kalau seandainya kita pakai GORM, itu akan seperti apa? Kita akan coba bandingkan. Nah, jadi gue udah sempat bikin sebuah project komparasi untuk membandingkan gimana cara menggunakan dua API dari library yang berbeda ini. Salah satunya adalah GORM dan SQL. Dan nanti di akhir kita juga akan bahas performanya seperti apa. Kalau seandainya kalian pengen lihat projectnya, itu ada di GitLab gue, imbrenagi/orm demo. Sekarang kita akan coba masuk ke codingannya. Nah, di codingan ini kita akan mulai dulu dengan membahas tentang entity yang ingin kita query dari database. Gue udah bikin sebuah entity yang namanya person. Person ini punya ID, name, kemudian ada phone number, ada school ID, ada place of birth, school, addresses, group. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat di sini, dia punya ada satu struct lagi namanya school, entity lain, yang di sini kalau relationship antara person dan school itu dia adalah person itu belongs to sebuah sekolah atau school. Nah, kemudian juga dia punya relasi has one relationship, di mana satu orang punya place of birth masing-masing. Kemudian kalau ada di sini kita lihat, kita juga punya has many relationship. Kemudian ada addresses, gimana caranya satu orang itu bisa punya satu atau lebih alamat. Kemudian kita juga coba bikin sebuah grup. Ini grup ini bisa apa aja, tapi intinya adalah group dan person ini punya relationship many to many. Jadi artinya satu orang bisa punya banyak grup, satu grup bisa punya banyak orang juga. Kemudian nggak ada yang spesial, ada place of birth, ID, city, person ID, date, kemudian ada address, ada alamat, kemudian person ID. Address ini punya person ID siapa. Kemudian ada school, ada ID, ada name, kemudian ada group, ada ID, ada name juga.
Nah, sebelum kita lanjut, gue udah bikin beberapa tes di sini. Jadi kita akan coba bikin 3 function. Ada untuk mencari semua data. Jadi kita pengen ngedapetin list of person. Jadi query-nya adalah semacam select star from table. Terus kita limit 10 atau 20 atau beberapa pun. Kemudian yang kedua adalah kita pengen find by ID. Jadi find by ID itu kita pengen pick satu person dengan menggunakan ID atau name atau parameter tertentu. Di sini ada find by ID with join, di ini tesnya. Ada test find all person, kemudian test find by ID, kemudian ada juga satu lagi test find completed by ID. Jadi ada 2 di sini kalau teman-teman lihat. Yang ingin kita, kalau test find by ID with join ini, kita nggak akan mencoba untuk nge-pull semua datanya. Karena tadi kalau seandainya kita lihat, person ini punya table, kemudian di sini dia punya relasi ke table lain. Yang akan kita lakukan adalah kita cuma pengen join ke salah satu table lain yang namanya school doang. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ketika kita tes find by ID, yang kita expect adalah query select from person left join school. Makanya, dan kita nggak nge-pull data-data yang lain. Ini tes find by ID. Tapi saya punya tes lain, tes find completed by ID. Jadi ini maksudnya apa? Yang akan kita lakukan adalah kita pengen ngambil semua data dari seorang user. Itu data school-nya, place of birth-nya, kemudian ada addresses, ada group. Jadi kita akan melakukan query yang cukup kompleks untuk mendapatkan semua data. Makanya di sini ada beberapa query yang kita expect. Ada query select bla 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 from person left join school, kemudian kita left join lagi dengan place of birth, dan kemudian kita where ID tertentu. Kemudian kita juga akan select address-nya from select from addresses where person ID. Jadi kita pengen cari address dari si user itu apa aja. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan query untuk mendapatkan grup mana aja yang merupakan grup si user yang lagi kita cari. Jadi kurang lebih ada 3 query. Gue udah bikin 2 package, ada package ORM dan package SQL. Di package ORM ini kita akan coba bandingin kalau kita pakai GOM API-nya kayak gimana, dan kalau seandainya kita pakai SQL API-nya akan seperti apa. Kita akan coba bandingkan side by side. Yang di sebelah kiri dengan menggunakan GOM, yang di sebelah kanan dengan menggunakan SQL. Kita mulai dengan constructor. Jadi constructornya sederhana, masing-masing punya struct, di mana masing-masingnya itu punya SQL DB, yang satu lagi GOM DB. Ini standar kalau seandainya kalian mau connect ke database, artinya kalian harus punya koneksi ke database. Nah, si DB ini adalah salah satu properti yang menyimpan koneksi ke database. Ini nggak ada perbedaan. GOM dan SQL kira-kira prosesnya sama, dia sama-sama punya instance DB yang akan kita pakai untuk menjalankan query. Nah, yang menarik adalah ini. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat, di sini saya punya function yang namanya find all. Find all itu tugasnya untuk mencari semua person yang ada di dalam database, semacam select star from table atau from table person. Nah, di sini kalau seandainya kita pakai GOM, teman-teman bisa lihat dari sini yang perlu kita lakukan adalah kita cuma perlu manggil var person, kita bikin sebuah objek yang akan dipakai untuk nampung datanya di sini. Kemudian kita panggil DB instance-nya, kita kasih with context kalau mau, kalau seandainya kita pengen pakai konteks yang ada, tapi kalau enggak ini juga nggak perlu. Dan kemudian setelah itu kita tinggal panggil find person. Nah, dengan cara ini ketika kita berhasil menjalankan query ini, person ini otomatis akan diisi dengan data-data yang didapatkan dari database. Makanya di sini kita bisa langsung return person, nil. Ini kalau kita pakai GOM. Tapi kalau seandainya kita pakai SQL, teman-teman bisa lihat di sini juga ada fungsi dengan signature yang sama. Find all yang terima konteks, balikannya model third person array dan koma error. Tapi kalau teman-teman lihat di sini find all itu cuma ada sekitar 6 baris. Tapi kalau find all dengan menggunakan database SQL itu query prosesnya cukup panjang. Jadi dia akan mulai dengan menggunakan DB instance-nya dan manggil function yang namanya query context. Di sini kita akan kasih query-nya apa. Jadi select star from person. Kalau teman-teman lihat di sini, kita nggak ngasih query apa-apa. Kita tinggal ngasih tahu objeknya apa, kemudian kita panggil function yang namanya find untuk ngedapetin semua data. Tapi kalau kita pakai SQL, kita harus kasih SQL-nya. Kemudian dari sini kita akan dapat instance row. Nah,
Di sini dapat row, kita cek dulu apakah error atau enggak. Kalau seandainya enggak, kita akan bikin entity yang akan menyimpan objek si person tersebut, kurang lebih sama dengan ini. Kemudian, untuk setiap row yang kita dapat dari sini, kita harus iterasi lagi. Harus iterasi. Nah, ketika kita mengiterasi, yang akan kita lakukan adalah kita akan nge-scan data dari hasil query tadi ke objek yang udah kita bikin namanya var person. Jadi kita bikin lagi objek entity person, kemudian kita scan person ID, person name, person phone number, person school ID, dan seterusnya. Kalau seandainya ada error, kita balikin error. Tapi kalau enggak, kita masukin dia ke dalam array. Kalau seandainya udah, kita akan close, dan kemudian ya udah kita balikin person. Jadi di sini ada banyak proses yang terjadi. Kalau kita bandingkan antara database SQL dan GORM, itu perbedaannya signifikan banget. Dari jumlah row, dari jumlah codingan, itu kelihatan banget bedanya. Dan kemudian di sini lebih verbose sih, dan ada beberapa proses yang harus dikerjakan manual, seperti kita harus nge-scan untuk memasukkan datanya ke entity yang udah kita buat, supaya kita nanti bisa punya array of person, slice of person, seperti itu. Itu untuk find all. Kalau seandainya sekarang kita belum bahas performa dulu, performa kita tes terakhir nanti. Terus kalau seandainya sekarang saya pengen punya method yang namanya find by ID with join. Kalau seandainya kita lihat di SQL, find by ID with join itu dia akan mencari sebuah person dengan ID tertentu. Kita akan bikin query, select from person, left join dengan school. Jadi di sini kita akan join dengan table school supaya kita bisa ngedapetin school dari si person tersebut. Sama, kita bikin query row context. Tapi kalau tadi kita pakai query context, dia akan nge-return array. Tapi kalau seandainya kita pakai query row context, dia akan nge-return satu row aja. Itu bedanya kalau di database SQL. Nah, kemudian kita run query, kita kasih where ID lagi, kita kasih ID-nya sebagai argumen. Kemudian setelah itu kita akan scan. Karena kita cuma nge-query satu row, otomatis kita akan expect cuma ada satu result. Makanya di sini ada var person, dan kemudian juga ada object school. Jadi karena person dan school itu entity berbeda, kita coba define masing-masing di sini. Kemudian kita scan, kita masukin value-nya supaya nanti person dan school ini punya value yang ada dari database. Ada person ID, person name, person phone number, person school ID, school name, dan seterusnya. Setelah selesai, kita akan assign school tadi ke person.school supaya si personnya itu punya value school di dalam entity-nya. Makanya sekarang di sini kita bisa return person. Ini kalau seandainya kita pakai database SQL. Terus gimana caranya kalau kita pakai GORM? Kalian bisa lihat di sini kurang lebih ada sekitar 20 line. Tapi kalau seandainya kita pakai GORM, itu lebih simple. Kalian bisa lihat di sini find by ID with join, sama nama functionnya. Tapi di sini kita bikin var person, di sini juga ada. Tapi di sini di GORM kita nggak perlu lagi define child entity-nya. Jadi relationalnya kita nggak perlu lagi define variabelnya. Kita cuma perlu define variable parent. Artinya person, models person, di sini ada person dan ada school. Kemudian di sini sama, kita pakai query row context, kita pas konteksnya. Di sini kita juga pas konteksnya, tapi lebih simple. DB with context. Kemudian di sini kita akan where. Di sini akan where persons.id sama dengan ID, sama dengan apa yang kita lakukan di sini. Kemudian instead of kita bikin seperti ini, kita bisa langsung kasih tahu kita pakai API GORM yang namanya join. Jadi udah convenient banget. Jadi kita, internally nanti dia akan bikin query yang seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin query-nya akan seperti apa. Terus kemudian kalau di GORM, kalau seandainya kita pengen ngedapetin satu row doang, instead of pakai find, kita akan pakai first, supaya dia akan nge-return cuma satu row doang. Dan kemudian first kita pass personnya supaya nanti personnya bisa diisi value-nya dengan result dari database. Kalau di sini kita akan scan. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat di sini kurang lebih 10 line. Tapi kalau dengan menggunakan database SQL, itu line-nya bisa sampai 20. Jadi secara API, secara developer experience, ini lebih sederhana. Oke. Kemudian, kita coba bahas satu query lagi. Kita mulai dari GORM dulu deh. Jadi ada satu lagi, find complete person by ID. Jadi find complete person ini kita pengen ngedapetin semua data si user. Kalau kita lihat di sini, models.
Teman-teman bisa lihat si person itu punya ID, phone number, school, place of birth, school, addresses, group. Nah, kalau seandainya kita pengen ngedapetin semuanya ini, di GORM kita tinggal melakukan caranya sama, kita bikin parent entity-nya, person, kemudian kita pakai db with context, kita pas konteksnya, kemudian kita where persons.id untuk ngedapetin user dengan ID tertentu. Kemudian kita akan join school, join place of birth, dan kemudian preload dan preload. Nah, kalau join, teman-teman tahu mungkin. Jadi kayak tadi kita lakukan, kita akan left join dengan table tertentu untuk mendapatkan entity yang ada di table lain. Jadi kita di sini akan join school, place of birth. Jadi kita akan join dengan dua table. Kemudian di sini juga ada yang namanya preload. Jadi ketika kita manggil preload, kalau di GORM, preload itu nanti otomatis akan ngambil list of addresses yang belong ke sebuah person. Jadi nanti sebenarnya internally yang dilakukan di sini adalah dia akan select all from addresses where addresses.person.id sama dengan ID ini. Begitu juga dengan group. Jadi dia akan ngambil semua slice of group yang dimiliki oleh si person. Kemudian kita ambil data pertamanya dengan menggunakan API first, kita assign ke variable person, dan kemudian kita return person. Simple banget untuk query yang kompleks. Terus, kalau kita bandingkan dengan database SQL, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita pakai database SQL, ketika kita find complete person by ID, kita harus bikin person dulu, kita define school, kita define place of birth-nya, variabelnya doang. Kemudian kita panggil query raw context untuk ngejalanin query yang pertama. Query pertama itu buat apa? Kita select person, from person, left join school, dan left join place of birth. Kemudian kita where dengan ID yang pengen kita cari. Jadi di sini sebenarnya ini udah lumayan repot. Dan kemudian kita scan. Kita scan, masukin semua data yang kita dapat dari database, person ID, person name, phone number, school ID, school name, place of birth ID, city, dan person ID. Kita masukin supaya kita punya value yang udah full isinya. Di sini kemudian kita assign person.school, school, person.place of birth sama dengan POB. Nah, ini baru satu query. Kalau seandainya kita lihat GORM, cara GORM melakukan itu tadi adalah dengan join school, join place of birth. Selesai. Jadi simple banget kalau kita pakai GORM. Kemudian untuk melakukan query yang kedua, sekarang kita pengen preload data address. Kita pengen dapetin semua alamat yang dimiliki oleh seorang user atau person. Jadi select start from address where person ID sama dengan person ID. Nah, setelah kita dapat array ini, kita akan iterate lagi array ini, kita simpan ke dalam variable address, dan kemudian kita scan, kita tambahin ke dalam array-nya di sini, dan kemudian kita akan assign person.addresses sama dengan addresses, supaya si person itu punya array of address. Terus, kalau di GORM, itu cuma preload address doang, dan selesai. Dan untuk ngedapetin group, kurang lebih caranya sama. Dia akan query konteks lagi, dia select bla bla bla, left join group, kemudian cari untuk person ID tertentu. Setelah dapat, dia akan iterate lagi, dia bikin variable groups, terus dia untuk masing-masing group, dia akan scan lagi, kemudian setelah selesai, dia akan assign person.group sama dengan group. Ini kalau kita pakai database SQL. Kalau kita pakai GORM, teman-teman bisa lihat di sini kita tinggal preload group doang. Jadi secara experience ini gampang banget untuk kita pakai GORM. Jadi secara API codingan kita simple banget. Tapi ada masalah sebenarnya di sini. Ketika kita pakai GORM atau ORM, sebenarnya ada hal-hal yang belum tentu kita inginkan terjadi. Misalkan kalau seandainya kita insert database, biasanya GORM itu akan melakukan beberapa hal untuk memastikan data konsistensi. Nah, jadinya akibatnya kita nggak tahu apa aja sih sebenarnya yang di-query sama GORM. Akibatnya kalau seandainya kita punya traffic yang tinggi, bisa aja ada query-query yang sebenarnya nggak kita expect. Tapi kalau kita pakai SQL, kita bisa punya pandangan yang jelas atau informasi yang jelas tentang query apa aja yang kita run ke database. Jadi secara performa kita bisa lebih ningkatin performa. Walaupun sebenarnya dengan menggunakan GORM kita juga bisa. Kalau kita bisa tahu ada API apa aja yang ada di GORM. Sekarang saya cuma nunjukin first, find, preload, join, with context, dan seterusnya. Tapi sebenarnya ada banyak API lagi yang bisa dipakai di GORM untuk mengoptimasi performance. Itu kalau seandainya kita ngomongin tentang gimana UI UX dari si library ini.
API-nya lebih simple kalau kita pakai GORM, tapi kalau kita pakai SQL kita dapat fleksibilitas dan visibilitas yang jelas. Terus kalau seandainya kita pengen tahu performance-nya seperti apa, saya udah bikin benchmark test untuk masing-masing. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti cek repo-nya, udah ada DB bench test di sini. Ada DB bench test, ada dua. Ada benchmark test yang dengan menggunakan mock, dan satu lagi dengan menggunakan database yang jalan di atas Docker container. Jadi yang dilakukan adalah sama, dia akan benchmark function find all, dia akan benchmark find ID with join dengan join dengan school tadi. Kemudian dia akan benchmark juga find completed by ID. Dia akan benchmark untuk GORM dan untuk database SQL. Hasilnya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, saya udah bikin resumenya. Kalau seandainya kita pakai mock, kalau kita pakai GORM dan SQL, sebenarnya dari segi performa itu nggak terlalu jauh beda. Kalau kita lihat di sini ketika find all antara GORM dan raw SQL itu sebenarnya nggak jauh beda. Di sini kurang lebih 0,17 milisecond. 0,17 milisecond, di sini 0,15 milisecond. Lebih cepat raw SQL. Jelas, karena mungkin operasinya nggak ada operasi-operasi tambahan yang dilakuin sama raw SQL. Makanya dia lebih cepat. Oke, kalau kita lihat function yang kedua, find by ID with join. Di sini kecepatan GORM adalah sekitar 0,22 milisecond per operation. Tapi kalau raw SQL itu lebih cepat, sekitar 0,18 milisecond per operation. Wajar lagi-lagi lebih cepat karena mungkin raw SQL nggak ada operasi-operasi tambahan. Nah, di sini juga nggak ada jauh beda sebenarnya kalau kita bandingin antara benchmark find completed by ID ketika kita punya query yang kompleks antara GORM dan raw SQL untuk SQL mock. SQL mock itu apa? Silahkan cari tahu, tapi sebenarnya SQL mock ini adalah dia itu mencoba untuk connect ke database, database-nya di mock. Jadi sebenarnya dia nggak connect ke database beneran. Dia cuma mengsimulasikan doang. Kalau kita lihat di sini untuk query yang sangat kompleks, di sini find completed by ID-nya sekitar 1,14 milisecond per operation, tapi di sini sekitar 1 milisecond per operation. Jadi masih lebih cepat raw SQL. Nah, ini kalau kita pakai SQL mock. Kalau kita pakai database beneran atau database yang jalan di container, kita pakai Postgre di sini. Saya akan liatin dari performance di sini sebenarnya nggak terlalu jauh beda untuk find all dan find by ID with join. Find all itu sekitar 0, berapa ini? 1,9 milisecond. Kemudian di sini 1,6 milisecond, sama, nggak jauh beda lah, masih oke lah. Find by ID with join juga hampir sama, 1,7 milisecond di GORM dan 1,7 milisecond di raw SQL. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita menggunakan query yang kompleks, GORM itu menghabiskan waktu sekitar 6,7 milisecond per operation, jauh lebih besar dibandingkan dengan raw SQL. Jadi di sini raw SQL cuma 1,7 milisecond. Jadi walaupun tadi kita lihat raw SQL tuh query-nya panjang banget, function call-nya panjang banget, dia masih lebih cepat dibandingkan dengan GORM. Bahkan bisa 5 kali lebih cepat dibandingkan GORM. Jadi disitulah letaknya trade-off antara kita pakai database SQL dengan GORM. Kalau seandainya teman-teman pengen punya fleksibilitas, teman-teman pengen punya performance, disarankan lebih baik menggunakan database SQL dengan menggunakan raw query. Tapi kalau seandainya aplikasi teman-teman nggak terlalu butuh performa yang tinggi-tinggi banget, atau oke lah ada latency berapa milisecond, dan teman-teman lebih mencari untuk menggunakan API yang sederhana atau simple supaya kedepannya lebih gampang maintainnya, teman-teman bisa pakai GORM. Ada banyak hal lagi tentang trade-off antara GORM dan database, seperti database SQL di Go, dan teman-teman bisa baca juga untuk bahasa-bahasa lain seperti Java, kemudian Rails, itu juga punya ORM masing-masing, dan mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kira-kira seperti itu code review dari cara penggunaan GORM dan database SQL di Golang. Sekian aja, terima kasih untuk yang udah nonton. Kalau seandainya kalian punya project atau codingan atau pull request yang pengen gua review, silakan tinggalin komen di episode ini, di komen video ini. Nanti di episode berikutnya gua akan coba ambil beberapa, kita mungkin akan bahas 1-2 per episode. Nanti kita akan coba review dan kita coba akan lihat kira-kira apa sih yang bisa diimprove. Nah, gue menyarankan kalau seandainya kalian punya project Go atau Java,
atau mungkin project-project lain. Gue nggak terlalu familiar dengan C++, udah terlalu lama, atau Rails apalagi gue juga nggak terlalu familiar. Jadi kalau seandainya kalian punya project Java, Go, atau mungkin JavaScript, masih oke lah. Gue bisa mencoba mengusahakan untuk review. Silahkan nanti tinggalin link repo GitHub-nya, dan nanti kita akan coba bahas di episode berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa terus belajar.